Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita bisa berkumpul kembali. Kita percaya ini adalah anugerah Tuhan. Kalau kita ada di sini, kita sehat, mengatasi atau tidak memikirkan permasalahan kita, tetapi kita sehat. Saya teringat di kantor, bos saya bilang begini, tahun ini asal lu sehat, udah untung. Ketika saya berpikir betul ya, tahun ini asal kita sehat, itu untung. Sebenarnya tahun-tahun berikutnya pun, asal kita sehat, kita tahu kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Hari lepas hari kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Mari bersyukurlah. Jangan melihat apa yang tidak kita punya, tetapi lihatlah apa yang sudah Tuhan berikan. Kesehatan, nafas hidup, keluarga, kecukupan yang Tuhan berikan. Mari kita memandang bahwa Allah, Dia senantiasa menjaga dan memelihara kita. Tidak sekali-kali pun Dia membiarkan kita. Hanya kita yang seringkali menjauh darinya. Hanya kita yang seringkali melanggar kehendaknya. Syukur Tuhan, syukur buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Syukur buat pengampunan-Mu yang tersedia. Keselamatan yang Kau berikan di salib mengerjakan kepada kami. Anugerah-Mu yang besar boleh kami alami ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat seringkali kami lemah ya Tuhan. Tetapi sejauh timur dari barat, Kau menjauhkan pelanggaran-pelanggaran kami dan mengampuni kami ya Tuhan, dan memulihkan kami. Haleluya. Mari bersyukur. Sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi, demikian besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat-ingat Tuhan, tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, ya Tuhan, tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari bersyukur betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan-Mu ya Allah, pengampunan
kita yang datang dengan perasaan hancur oleh karena merasa dan menyadari dosa dan kesalahan. Kita tahu ketika hancur hati, Tuhan sayang kepada hati yang hancur dan remuk. Kita tahu sejauh timur dari barat, dijauhkan pelanggaran dan kesalahan kita. Haleluya. Sejauh timur, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang setia. Engkau tidak membuang kami. Engkau menjauhkan pelanggaran kami ya Tuhan. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Kau tidak memperhitungkan Tuhan. Kau perhitungkan kesalahanku. Mari angkat hati dan bersyukur atas besarnya kasih. Betapa besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Pengampunanmu Tuhan. Tuhan, kami bersyukur betapa besar kasih-Mu Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu. Haleluya. Tak kau pandang hina hati yang beri pengampunan yang Kau beri, pengampunan bagi kami Tuhan, pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau memulihkan kami, pulihkanku. Tuhan, kasih sayang-Mu bagi kami. Yesus yang hancur. Terima kasih Tuhan. Ku berterima kasih kepada
Kami dulu tidak mengenal Tuhan. Kami dulu tidak tahu kehendak Tuhan. Tetapi anugerah-Mu mengerjakannya bagi kami, membuat kami mengenal Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau memilih kami, Kau menyelamatkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Izinkan kami memuji dan menyembah-Mu sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami tahu darah-Mu sudah menyucikan kami, memulihkan kami. Kami tahu Engkau yang melayakkan kami untuk menyembah, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Mari membesarkan nama Tuhan. Kemurahannya tidak terbilang di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Dia Tuhan yang ajaib. Dia suka, Dia siap menolong hidup kita, bahkan sudah menebus dosa kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersukacita memuji Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Sekali lagi, mari kita berdiri katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan, Kau ajaib bagi kami. Tuhan yang ajaib, oh Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidup. Amin. Katakan haleluya. Kau ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami membesarkan nama-Mu ya Allah. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Tuhan, Kau ajaib. Tuhan yang ajaib. Haleluya. Benar. Amin. Tuhan menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Katakan lagi, nyatakan Tuhan Kau ajaib. Ya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau ajaib. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih Tuhan. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari berterima kasih, mari beri kemuliaan. Haleluya, haleluya.
memang tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih-Nya, untuk membalas pengorbanannya. Tetapi sebenarnya ada. Setiap bulan kita melakukan perjamuan kudus. Terlalu sering kita mengingat penderitaan Yesus di salib. Jangan berhenti pada mengingat derita Yesus, tetapi lakukan sesuatu. Jangan berhenti hanya mengingat pengorbanan dan penderitaan-Nya di salib. Mari lakukan sesuatu. Berdiri dan menyaksikan bahwa salib-Nya telah mengerjakan keselamatan bagi kita dan setiap orang yang mau percaya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mau berkomitmen Tuhan, memperbaharui hati kami, bahwa ada yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih-Mu Tuhan, yaitu berdiri dan menyaksikan akan salib-Mu ya Tuhan. Haleluya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagi kami. Mau berdiri, ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam ku. Salib-Mu yang mengerjakan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia Tuhan, Kau hidup dalamku dan hidup dalamku. Haleluya, haleluya. Engkaulah nafasku, Kau sumber hidup kami. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salib-Mu ku dimampukan selalu. Kami bawa hidup kami Tuhan, ya Tuhan, setiap perkara, setiap pergumulan kami bawa kepadamu ya Tuhan. Ku bawa kepada salib-Mu yang menjadi kekuatan. Katakan, salib-Mu ya Tuhan, salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalam. Salib-Mu Tuhan telah mengerjakan, salib-Mu telah mengerjakan. Haleluya. Kau menyelamatkan kami, Kau memberikan kami kehidupan. Ini yang bisa kami lakukan. Kami berdiri dan menyaksikan ada Tuhan. Haleluya. Kau setia dan hidup dalam. Mari katakan lagi akan salib-Nya. Salib-Mu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku.
Engkau hidup dalamku dan hidupku di dalam-Mu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, bentuk hidup kami turut firman-Mu, supaya kami boleh berdiri dan menyaksikan ada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ada Tuhan Yesus Kristus yang mempedulikan, yang ajaib dan siap menolong kehidupan kami sementara kami masih menumpang di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di dalamnya. Kami siapkan hati kami dan telinga sebagai seorang murid. Kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Relabatakus yang berkata karya Yesus, Engkau napas kami Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Haleluya. Kau sudah mengerjakan yang baik, yang sempurna dalam hidup kami Tuhan. Mulialah Tuhan, mulialah Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Angkat hatimu dan nyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Yes. Haleluya. Yes Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Yesus Allahku, besar kasih-Mu. Dahulu Tuhan, dan sampai selamanya. Kasih Tuhan tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, betapa mulia Engkau. Haleluya. Yesus Allahku, besar kuasa-Mu. Dahulu, sekarang, dan sampai. Kuasa Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup, Dia sanggup. Haleluya. Perkara dasar, Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Katakan sekali lagi, Yesus sanggup, Dia sanggup. Haleluya. Apa persoalan Bapak Ibu? Yes, angkat imanmu dan katakan, Dia sanggup, Dia mampu, Dia bisa. Menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan
Sekali lagi katakan, dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kasih-Mu tak berkesudahan, kuasa-Mu tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Dan Engkau Allah yang sanggup, Allah yang mampu, Allah yang cakap melakukan perkara yang besar dalam hidup kami. Engkau yang sanggup menyembuhkan kami, Engkau yang sanggup memulihkan kami, Engkau yang sanggup mengangkat kami, Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika tidak ada pilihan dalam hidup kita untuk tempat berlindung dengan situasi dan kondisi saat ini, apakah Bapak Ibu Saudara memilih untuk keluar dari Kristus? Apakah Bapak Ibu memilih untuk berlindung kepada Kristus? Masalah yang sedang terjadi adalah masalah global, masalah secara keseluruhan di atas muka bumi, dan tidak ada satu tempat yang diizinkan oleh Tuhan untuk manusia berlindung di luar Tuhan. Tidak ada. Saya membawa pikiran kita pagi ini, lihat bangsa-bangsa yang lain, lihat daerah-daerah yang lain, kemana mereka pergi dan berseru. Apakah mereka memanggil nama Tuhan? Dan yakinkan dirimu pagi ini, ada banyak mesbah-mesbah yang dibangun, ada banyak orang yang berseru memanggil nama Yesus, ada banyak orang yang meminta kelepasan, ada banyak orang yang meminta kesembuhan dari nama di atas segala nama, Yesus Kristus. Dan pagi ini Bapak Ibu Saudara, berbanggalah jika engkau ada di dalam itu. Berbahagialah jika engkau ada di dalam itu. Karena tidak ada tempat yang lain, baik di muka bumi ini, baik di surga dimanapun, hanya Yesuslah tempat perlindungan kita yang abadi. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih dengan situasi kondisi saat ini Tuhan, di mana tidak ada pilihan dan hanya ada satu pilihan. Kami harus berlindung kepada Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya meminta belas kasihan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak untuk pagi ini kami ada di bait-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan kami ada di dalam gereja-Mu. Terima kasih Tuhan kami memprioritaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami memuliakan nama-Mu dalam hidup kami di pagi ini. Kami tahu Roh Kudus yang menuntun hati kami, Roh Kudus yang mendorong hati kami untuk datang memuliakan Bapa di dalam Yesus Kristus. Urapi firman-Mu pagi ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya berkata amin. Saya berpikir sepanjang ibadah kita berlangsung, dan saya katakan tadi, secara global tidak ada tempat perlindungan yang indah selain di dalam Yesus. Amin. Bapak Ibu mau pergi kemana? Ke Amerika, di sana ada virus. Mau pergi kemana? Tidak ada tempat yang lain. Bahkan Donald Trump sama istrinya juga terinfeksi infeksi dengan virus. Walaupun memang pengobatannya luar biasa barangkali ya, beda dengan masyarakat lokal atau masyarakat biasa penanganannya. Tapi dengan maksud saya pengertian yang dalam adalah bahwa semua manusia terancam. Amin. Semua manusia terancam. Dan hanya Yesus yang mampu memberikan solusi itu. Amin. Hanya Yesus yang mampu memberikan solusi itu.
Dan itu adalah bicara mengenai iman kita. Sejauh mana kepercayaan kita mempercayai bahwa Yesus selalu bersama dengan kita. Itu yang membuat kita secara iman, secara rohania terlindung, terjaga dari semua yang coba menghancurkan, membinasakan manusia. Amin. Pagi ini Bapak Ibu ada di dalam gereja. Secara tidak langsung kalau kita mengimani, berarti Allah melindungi kita di dalam Yesus. Amin. Allah melindungi kita. Allah melindungi kita. Tetangga kita bisa kena, depan rumah kita bisa kena, dan yang lain. Pak Heru sehat, amin? Sehat. Itu gara-gara siapa? Selalu berbicara rohani dalam hidup kita, amin? Itu perlindungan Tuhan. Tidak ada yang lain. Pendeta kena, yang berdosa kena, pejabat kena. Siapa yang gak kena? Kita bersyukur ada satu hamba Tuhan di Keramat. Istrinya si A, bukan, anaknya sudah sembuh tapi ibu belum, masih dalam tahap penyembuhan, terkena juga. Setiap saya hampir tiap hari flu, saya tiap hari hampir setiap malam. Tapi saya berdoa sama Tuhan, ini apa sih gitu kan? Memang cuaca itu aneh ya. Atau mungkin karena pancaroba atau tidak, saya nggak tahu. Tapi saya selalu mengambil hikmat, maksudnya Tuhan memberikan itu, kamu mandi air panas, minum air panas. Pagi-pagi setelah minum air panas, maaf, semua ada apa yang bersumbat-sumbat itu keluar kalau Bapak Ibu. Tapi diawali dengan doa ini. Amin Bapak Ibu. Yang mengawali hidupnya di pagi hari berdoa saat itu siapa di sini? Harus, amin, harus. Karena sepanjang hari lika-liku kehidupan kita, kegiatan hidup kita, kegiatan kita tidak tahu, amin. Tapi sepanjang hari itu ketika kita serahkan kepada Tuhan, tangan Tuhan yang menjaga kita. Bapak Ibu tidak sadar kontak dengan siapa sepanjang hari. Apalagi yang bisa apalagi yang biasa keluar. Ya kalau di rumah saja ya nggak ada kontak memang. Tapi yang seperti saya dan hamba Tuhan yang lain yang tiap hari keluar. Ya kalau kita di rumah saja ya nggak bisa. Amin. Jadi awali hidup kita dengan doa saat itu kepada Tuhan dan menyerahkan sepanjang hari miliknya Tuhan, tangan Tuhan tertobat. Itu saja, nggak ada yang lain. Susah nggak? Nggak susah. Nggak susah bicara begitu kepada Tuhan di pagi hari. Justru pikiran kita masih jernih saat tidur di hadapan Tuhan, luar biasa. Amin. Napas kita seperti pujian tadi bilang apa? Napas kita, sumber kita siapa? Yesus. Gak ada yang lain. Kalaupun saudara bisa makan Pizza Hut atau hamburger atau yang lain, itu hanya jasmania. Sesungguhnya sumber kehidupan kita, napas kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Amin. Kita buka di dalam Filipi, karena memang judul firman Tuhan pagi ini adalah mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Luar biasa. Siapa yang bisa? Siapa yang mampu? Mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Susah atau gampang? Gampang atau susah? Susah. Mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Coba kita baca dulu ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Nanti kita sedikit belajar dari latar belakang sosial budaya, siapa-siapa sih orang yang ada di Filipi sehingga Rasul Paulus mengatakan ayat ini kepada mereka. Saat Filipi pasal 2 ayat yang pertama saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Judulnya adalah nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir,
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Filipi dan memberikan nasihat kepada mereka supaya seperti yang kita baca, bersatu dan rendah hati dan yang lain. Dan kita coba lihat siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat atau orang-orang percaya buangan dari zaman kekaisaran yang namanya Augustus. Pada zaman itu tahun 42 Masehi terjadi perang antara Brutus dengan Cassius, itu menjadi satu melawan Antonius dan Augustus, itu di tahun 42 sebelum Masehi. Dan kemudian perang lagi di tahun 31 sebelum Masehi antara Augustus dengan Antonius, dan dimenangkan oleh Augustus. Dia menjadi kaisar pada waktu itu. Dan pendukung dari Antonius itu diusir dari kekaisaran Romawi dan dibuang ke Filipi. Dan sosial budaya atau karakter orang-orang yang ada di Filipi pada waktu itu adalah orang-orang buangan. Orang-orang buangan. Jadi jemaat pada umumnya yang ada di Filipi itu adalah veteran perang, maksudnya pensiunan orang-orang perang. Dan yang kedua adalah orang-orang budak. Orang-orang budak. Jadi kita mengerti bagaimana pola pikir orang budak, dan juga mengerti bagaimana pola pikir orang mantan militer atau mantan orang yang sedang orang yang suka berperang. Tentu ada kekerasan dan juga ada jiwa yang pesimis dari budak-budak, ada juga yang main otot. Tentu dong budak yang tidak punya sekolah. Dan bukan itu saja, rupa-rupanya jemaat di Filipi ada yang bernama dengan Sintike dan Eudia. Dan mereka dianggap di situ menjadi diaken, tapi hari-hari mereka berselisih. Mereka salah paham. Dan itu menghambat pertumbuhan jemaat Tuhan di Filipi pada waktu itu. Dan lagi ada ancaman-ancaman yang lain dari ajaran-ajaran yang sesat. Ada ajaran monoteisme, ada ajaran libertinisme, ada ajaran Yudaisme. Tapi yang paling bahaya pada waktu itu adalah misionaris Yahudi yang mengajak, yang menyebarkan di situ ajaran-ajaran negatif kepada jemaat. Nah, Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis pada waktu Paulus ada di penjara. Itu sebabnya dikatakan Rasul Paulus di ayat yang keberapa? Sempurnakanlah sukacitaku. Jika Rasul Paulus mendengar keadaan jemaat di Filipi bahagia, rendah hati dan sukacita, Rasul Paulus tidak akan menulis hal itu.
Tetapi karena dia mendapat kabar dari Timotius pada waktu itu bahwa jemaat di sana berselisih, ancaman dari dalam, ancaman dari luar, dan pengajaran-pengajaran sesat sedang ada di dalam gereja. Itu sebabnya dia berkata, di dalam Tuhan itu sebenarnya ada persekutuan roh. Di dalam Yesus ada kasih mesra. Di dalam Yesus ada apalagi belas kasihan. Itu maksudnya. Jadi perbauran antara budak dengan mantan militer dan yang lain di situ membuat pertumbuhan iman dan perselisihan terjadi di kalangan jemaat pada waktu itu. Datanglah surat ini kepada jemaat di Filipi yang mengajak mereka supaya sehati sepikir, yang mengajak mereka supaya mengasihi, yang mengajak mereka supaya memiliki satu tujuan. Dan kalau kita tarik dalam kehidupan kita saat ini di RBK, andai kata saya katakan pertanyaan, bisakah kita sehari sepikir? Bisakah kita satu hati? Bisakah kita saling mengasihi? Bisakah kita memiliki satu tujuan? Bisakah kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri? Bisakah kita merendahkan hati satu sama lain? Bisakah kita peduli pada kepentingan orang lain dan yang lain? Pasti bisa, men. Pasti bisa. Caranya bagaimana? Kan begitu ya? Bisa nggak? Bisa. Caranya bagaimana? Saya sangat diberkati dengan satu statement dari Ruhut atau Luhut ya, bukan Spoltak itu bukan, yang punya LBH di Mangosaron, bapaknya si Baimong ya, bukan lagi, si Bams ya itu, si Luhut ya, Luhut. Mereka punya LBH di Mangosaron dan dia salah satu orang penting di sana, dan dia berkata begini, rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan kamu. Luar biasa ya, maknanya dalam ya. Jadi dia bilang rendahkan dirimu serendah-rendahnya supaya orang lain tidak bisa lagi merendahkan kita. Yang nggak ada tempat lagi merendahkan kita kalau kita sudah rendah. Gitu maksudnya dia. Itu luar biasa ya. Bisa nggak kita merendahkan diri serendah-rendahnya sehingga saya tidak punya kesempatan lagi merendahkan Pak Teo, karena tidak ada lagi lahan, tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi ruang yang bisa merendahkan beliau karena sudah rendah. Waktu saya mendengar itu luar biasa, berlebihan Tuhan. Coba kita lihat sebenarnya dulu hakikat manusia. Ini ada S2 di sini ya. Ada Pak saya agak sedikit ragu-ragu untuk bicara filsafat. Hakikat manusia. Pada dasarnya manusia itu punya apa? Kemauan, punya pikiran, punya perasaan. Punya kemampuan, manusia itu punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan diri, memenuhi kebutuhannya. Kemudian manusia juga punya kebutuhan untuk saling mengasihi. Manusia itu punya kebutuhan untuk bersosial. Itu yang disebut dengan hakikat manusia. Kalau kita perhatikan, itu datangnya dari siapa? Itu datangnya dari Tuhan. Amin. Kemampuan manusia memenuhi kebutuhannya, bersosialisasi, mengasihi, itu datangnya dari Tuhan. Coba perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 1 yang berkata mulai dari penciptaan, dia berkata begini, semuanya baik. Amin. Masuk dalam penciptaan hari kedua, semuanya baik. Masuk dalam penciptaan yang ketiga, semuanya baik.
Dan selanjutnya di pasal 1 ayat 20 berapa? 28 berkata, marilah kita menciptakan manusia dibilang segambar dan serupa dengan kita. Itu berarti awalnya manusia punya karakter sama seperti Tuhan, punya kebiasaan yang sama, punya habitat yang sama, punya kemauan kehendak yang sama. Lalu masuklah dosa di pasal yang ketiga. Di pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara harus paham, firman Tuhan itu datang kepada lelaki, kepada si Adam, bukan kepada si Hawa. Firman yang berkata, jangan kamu makan buah itu. Itu datangnya kepada lelaki, itu datangnya kepada si Adam, bukan kepada kaum wanita. Ya. Lalu amin, bahasa saya, ada bilang amin. Dan firman Tuhan berkata di pasal 2, tidak baik laki-laki itu seorang diri, lalu diciptakanlah perempuan dari tulang rusuk. Makanya Pak Heru pegang ininya, oh ada yang hilang gitu kan, itu berarti itu pendampingnya. Selalu ada yang, Pak Bonan ada yang hilang Pak? Jelas ada yang hilang. Diambil dari tulang rusuk dan ditempatkanlah perempuan itu menjadi teman hidupnya. Ketika perempuan itu datang, terjadilah, saya kalau S2 bilang blueprint, atau memang itu sudah terbentuk begitu, saya tidak mengerti. Kemudian datanglah ular berkata kepada perempuan, kamu tidak akan mati, tapi kamu akan hidup. Kira-kira begitu ya. Lalu makanlah buah ini. Perempuan itu datang dan mengambil buah koldi, lalu dimakan. Apa reaksi lagi? Reaksinya apa? Ketika perempuan itu menawarkan, dimakan juga. Firman Tuhan datang kepada siapa? Kepada Adam. Pengertiannya apa? Lelaki kalah. Lelaki kalah dengan apa? Dengan perkataan perempuan dibanding dengan firman Tuhan. Ya dong. Ya saya bukan menyalahkan perempuannya, bukan. Tetapi kalah. Apa yang dipesankan oleh firman Tuhan kepada manusia. Ingat, yang pada hakikatnya manusia itu tadi sebelum dosa datang adalah orang yang baik. Amin. Dan iblis menggoda perempuan yang ditempatkan menjadi temannya dan menyampaikan pesan itu kepada lelaki, dia makan juga. Mendengar apa kata ibu semua orang, yaitu Hawa. Peristiwa selanjutnya juga terjadi dalam siapa? Dalam diri Abraham. Firman Tuhan datang ke Abraham, dia bilang begini, nanti kamu akan punya anak, sabar. Ketika dia ada di emperan rumahnya, mungkin rumahnya bagus pada waktu itu kan, 32 dia begini, firman Tuhan datang, Abraham, belum Abraham dia, Abraham, kamu akan punya anak. Disimpan di dalam hati, pasti yes Tuhan. Atau dengan bahasa Ibrani pada waktu itu, oleh Tuhan, gitu kan? Ini bahasa Ibrani. Kemudian Hagar dan bukan Hagar, Sarah, bukan Sarah, bukan Sarah. Pak, aku sudah diajak tetangga. Katanya aku nggak berbuah. Nanti siapa yang meneruskan keluarga ini dan yang lain dan yang lain? Hampirilah si Hagar itu.
nanti kita dijadikan menjadi anak. Begitu kan kira-kira ya bahasa. Apa yang dilakukan Abraham? It's okay. Kan mau dong dia. Gak ada perbantahan di situ loh. Gak ada perbantahan. Gak ada. Dihampirilah si Hagar. Apa yang terjadi? Sampai sekarang ada dua versi, amin. Ada dua I di dunia ini, Ismail dan Isa. Iya dong. Gara-gara Abraham lebih mendengar si Sarah, lebih mendengar si Sarah dibanding firman Tuhan yang sudah datang kepada Abraham pada waktu itu. Artinya yang saya mau kasih tahu adalah dosalah yang membuat hakikat manusia itu menjadi abu-abu, menjadi buram, dan terjadilah kejahatan dalam diri manusia. Pembunuhan yang pertama terjadi pada waktu Kain dan Habel. Dan dikatakan kepada siapa? Si Habel yang dibunuh si Kain. Habel. Dosa mengintip, potensi dosa masuklah dalam diri manusia. Pada waktu itu terjadilah pembunuhan yang pertama. Rusaklah hakikat manusia yang pada dasarnya punya serupa dan segambar dengan Allah. Pertanyaan pagi ini, bagi kita orang-orang yang sudah di dalam Kristus dan sudah ditebus oleh darahnya, kembali saya tanyakan, bisakah kembali kita sehati sepikir? Amin. Bisakah kita satu hati? Bukankah firman Tuhan ini sering dibacakan? Tapi saya pikir bagi saya perlu tekankan berulang-ulang supaya masuk dalam hati dan pikiran kita. Bisakah kita saling mengasihi? Bisakah kita peduli pada kepentingan orang lain? Seperti judul firman Tuhan pagi ini, mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Lalu ada pertanyaan, bagaimana caranya Pak? Supaya kita sehati, supaya kita satu pikiran, supaya kita satu tujuan, supaya kita peduli pada kepentingan orang lain. Hanya satu jawabannya, taruh Kristus di dalam semua yang kita bicarakan tadi. Amin. Taruh Kristus di dalamnya. Kalau saya mau sehat sepikir dengan si Aldo ya, si Dodo, ya Kristus di dalamnya. Kalau saya mau sehat dengan Pak Teo, mari Kristus di tengah-tengahnya. Kalau saya mau peduli dengan kepentingan orang lain, mari Kristus tempatkan di situ, amin. Karena Kristus peduli kepada manusia. Hanya Kristus yang peduli kepada manusia. Jadi jawabannya bisa dengan cara taruh Kristus di atas semuanya. Bisa kita satu tujuan? Bisa. Kristus ada di dalam tujuan itu. Amin. Itu yang menyatukan. Manusia tidak bisa lagi sehati sepikir. Tidak bisa. Kenapa? Karena dosa tadi. Karena dosa tadi. Tapi Kristus datang. Dan dikatakan pujian tadi, sejauh timur dari barat. Kenapa saudara-saudara? Kau membuang dosaku, dan kau ingat lagi pelanggaranku. Tidak diingat lagi ketika Kristus datang. Itu sebabnya Rasul Paulus mampu dan berani mengajak jemaat di Filipi yang latar belakangnya budak, yang latar belakangnya adalah mantan militer, supaya sehati sepikir, satu tujuan, sepenanggungan dan peduli kepada kepentingan orang lain. Ada beberapa hamba Tuhan di sini Bapak Ibu Saudara. Saya, Pak Jontor dan Pak Bunda, yang mendoa, saya mau bukan membanggakan diri. Hamba Tuhan tugasnya adalah hal yang rohani, mendoakan Bapak Ibu siang dan malam. Saya ingat saya pribadi,
Atau saya tidak bisa sebut satu persatu. Tapi saya katakan dalam doa, berkati jemaat RBKD. Tambahkan jiwa yang beribadah. Kemudian di seluruh kita lagi, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Itu tugas hamba Tuhan. Itu bentuk kepedulian kita kepada jemaat di tempat itu. Terserah bagaimana Bapak Ibu mengaplikasikan kepedulian Bapak Ibu Saudara kepada hamba Tuhan. Itu namanya simbol mutualisme. Seperti Rasul Paulus mengajak jemaat di Filipi. Pada zaman itu memang Paulus membuat tenda dan dia tidak mau menyusahkan jemaat pada waktu itu bagus. Tapi kalau Bapak Saudara berbicara dengan yang lain, dan memang baru sekarang ini bergeser nilai-nilai itu, diperbolehkan hamba Tuhan bekerja. Tapi zaman dulu tidak. Dia hanya berlutut di bawah mimbar, mendoakan jemaatnya dan menangis. Supaya kenapa? Supaya jemaat terlindung. Kenapa demikian? Karena dialah perwakilan Tuhan yang Bapak Ibu bisa jumpai secara kasat mata jasmani. Kita tidak bisa lihat Tuhan, amin. Dengan mata jasmani kita tidak bisa, karena Dia roh adanya. Tapi Tuhan menempatkan hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan untuk selalu peduli dengan kita. Jadi dengan kata lain, apa yang firman Tuhan katakan pagi ini, mati bagi diri sendiri, hidup bagi Kristus. Bisa Bapak? Bisa. Dengan teks yang sudah kita baca, bisa Bapak? Bisa. Bisa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya katakan tadi lagi, kembali kepada hakikat itu. Sebenarnya manusia itu pada dasarnya punya kemauan, akal budi yang sehat seperti Allah. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Lalu dosa yang merusak. Tapi Yesus sudah datang, sudah menebus kita seperti ayat ini. Amin. Baik, puji Tuhan. Firman Tuhan yang singkat dibagi ini, supaya kita bisa mengerti. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah baca tadi, bisa mengasihi, bisa. Hubungan suami istri harus semakin erat, amin. Harus semakin erat di hari-hari ini. Bisa nggak tidak berantem suami istri? Saya bilang bisa. Bisa. Saya kemarin, kalau kita peka, bisa. Ada celah kemarin saya mau ribut dengan ibu Linda, tapi langsung saya bilang, jangan. Ini pekerjaan iblis. Kalau sampai saya ribut dengan dia, sepanjang hari berantakan. Amin. Damai hilang sepanjang hari. Yang tadinya kita bicara 100 kata, 200 kata sepanjang hari, dengan istri mungkin hanya 2 kata, jadi sakit. Ya dong, sakit. Dan apalagi orang yang tidak mengerti, matahari sudah terbenam, masih direndam. Akhirnya malamnya di sana satu, di sini satu. Sakit gak berantem? Sakit. Bisa gak berantem? Bisa. Kayak Pak Erasmus bilang dalam film, dia selalu mengkembangkan. Memang bagus firman Tuhan, dia bilang, bagus itu. Pertanyaan saya, ya kita manusia, tapi dia bilang, kepentinganku adalah kepentingan Tuhan. Amin. Kalau kita berfokus kepentingan Tuhan, bisa nggak kita mengalami yang namanya suasana surgawi sementara kita di dunia? Bisa. Bisa nggak di rumah tangga kita suasana surgawi hadir? Bisa. Caranya taruh Yesus di tengah-tengah. Ketika ada celah, ingat, ini membuat keributan. Bisa, ada betul bisa. Anak-anak bandel, iya. Ya anak bandel bisa kita gini, tapi peluk dia. Bisa. Amin. Bisa firman Tuhan ini kita lakukan, amin. Amin. Kita berdiri, kita berdoa. Haleluya. Firman-Mu yang singkat
pada pagi ini Tuhan yang sederhana oleh karena keterbatasan waktu kami mendengar. Tapi hamba percaya Tuhan firman-Mu jatuh di hati kami yang subur, yang menghasilkan buah berlipat kali ganda di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalankan kehidupan ini Tuhan. Kami rindu supaya kami mati bagi diri kami sendiri, tapi kami hidup bagi Kristus. Kami mau menghadirkan suasana surgawi di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kegiatan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, tangan Tuhan yang terus tertopang, tangan Tuhan yang terus memproteksi hidup kami hari demi hari, sampai hari ini Tuhan kami dalam keadaan baik dan sehat. Dimuliakanlah Tuhan, dimuliakanlah Engkau Bapa. Di atas dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi pujian kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dan saya silakan kepada Tuhan. Saya akan bacakan apa yang menjadi dasar kita melakukan perjamuan kudus. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdusta terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas diri." Ada yang belum mendapatkan anggur dan roti? Sudah. Boleh silakan Bapak Ibu Saudara buka anggurnya. Dan kita akan naikkan pujian salibnya selama Mari berdiri bersama-sama naikkan pujian ini salibnya. Hari ini Tuhan, kami mengingat kembali akan kematian Tuhan di atas kayu salib. Hari ini kami mengingat bagaimana Kau mengorbankan hidup-Mu. Kau menyerahkan nyawa-Mu di atas kayu salib untuk tebus dosa dan memberikan keselamatan bagi kami.
Tuhan, sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, biarlah kiranya Tuhan menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga yang kami kerjakan ini layak di hadapan Tuhan, yang kami kerjakan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan sehingga hidup kami menjadi kudus sebelum kami melakukan perjamuan kudus ini, sebelum kami makan dan minum untuk mengingat kematian-Mu di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat hal-hal yang baik yang sudah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, dan izinkan kami untuk mengingat kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan dan minum bersama-sama Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Lihat domba Allah, lihat domba Allah. Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudahnya ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami mengangkat roti yang melambangkan tubuh-Mu. Bersama-sama kami mengingat bagaimana Engkau menderita sebelum disalibkan, bahkan Engkau menyerahkan tubuh-Mu di atas kayu salib untuk mati tebus ganti dosa kami. Izinkan kami hari ini menghargai yang Engkau perkerjakan di atas kayu salib untuk menebus dosa dan memberikan keselamatan bagi kami dengan cuma-cuma. Buat tubuh-Mu diserahkan bagi kami, dan biarlah kami belajar untuk menghargai akan kematian Tuhan, dan sehingga kami mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan makan bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah itu setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darah-Mu yang kuduskan hidup kami, darah-Mu yang sucikan hati kami, dan biarlah darah-Mu akan menghidupi kehidupan kami seutuhnya Tuhan." Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan minum bersama-sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari bersyukur Tuhan buat anugerah. Mari bersyukur buat keselamatan ini. Mari bersyukur buat kematian, sehingga keselamatan kami terjadi. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat kelimpahan berkat yang Tuhan percayakan. Kami bersyukur buat hal-hal baik yang Tuhan bisa lakukan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan.
Berkatilah kami sekalian ya Tuhan, dengan hikmat, dengan kehidupan yang baik, oleh karena belas kasihan Tuhan dan kemurahan yang melingkupi hidup kami. Berkatilah kami dengan kehidupan yang baik, sehingga kami sanggup untuk memuliakan nama Tuhan. Berkatilah suami dan istri saling mengasihi. Berkatilah orang tua dengan anak-anak Tuhan. Biarlah anak-anak keturunan kami akan hormat dan takut akan Tuhan, sehingga hidup mereka akan mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah keluarga kami, seluruh keluarga kami, dengan kemurahan-Mu yang menghidupi kami. Berkatilah usaha dan pekerjaan kami. Kami tahu Tuhan akan menyiapkan segala sesuatunya untuk kami, sehingga kami sanggup memberkati kehidupan kami dan keluarga kami, dan juga memberkati pekerjaan Tuhan, bahkan memberkati orang-orang yang ada di sekeliling kami yang kami kasih. Diberkatilah tempat di mana kami menaikkan puja dan penyembahan kami. Diberkatilah orang-orang yang mengupayakan ibadah, sehingga kami bisa menikmati kemurahan Tuhan, kami bisa menikmati hadirat-Mu Tuhan. Seluruh pekerja rumah bejana kemuliaan, Tuhan amat memberikan hikmat kepada kami semua, mulai dari hamba-Mu sampai dengan pekerja dan jemaat Tuhan. Diberkatilah kehidupan kami dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bisa menikmatinya karena kemurahan Tuhan. Dijauhkanlah kami semua daripada sakit dan penyakit Tuhan. Perlindungan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami tahu ada kesembuhan, kami tahu ada perlindungan di dalam nama-Mu. Terima kasih kami sudah mengingat kematian Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih kami sudah mengingat darah-Mu, mengingat tubuh-Mu yang diserahkan bagi kami, sehingga keselamatan kami terima. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami dipercayakan untuk bisa lebih lagi mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai tanggung jawab kami untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, kami akan akhiri ibadah kami hari ini dengan berlimpah-limpah ucapan syukur. Hari lepas hari kami diberkati dengan berkat-Mu, baik jasmani maupun rohani yang kami terima dalam kehidupan kami. Kami mungkin punya kesulitan-kesulitan, kami mungkin punya hal-hal yang membuat kami kecewa, tetapi kami tahu kami punya Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kami tepat pada waktunya. Kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Dunia mungkin mengecewakan, tetapi kami tahu kami punya Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kami tahu ada kesembuhan, kami tahu ada kekuatan dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kami semua, sehingga kami sanggup menjalani kehidupan kami. Kami sanggup menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab kami untuk memuliakan nama Tuhan, mengasihi sesama kami, mengasihi pekerjaan Tuhan, dan mengasihi Engkau terlebih. Tuhan berkati kami semua, sehingga ucapan syukur akan keluar dari mulut bibir kami. Hati kami memuliakan-Mu, tindakan kami akan memuliakan-Mu, bahkan ucapan kami akan memuliakan Tuhan. Terima kasih kami akhiri ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah melayani kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati kehidupan. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur dan berlimpah-limpah ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari sama-sama kita berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya. Bapa kami yang di surga,
kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Mari arahkan pikiran kita untuk terima berkat Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.